Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Rowan Epsitorus beserta teman saya Putri Keken Manik dari kelompok 3. Kami akan membahas contoh kasus untuk menghitung nilai intrinsik menggunakan 3 model pertumbuhan dividen. Ada 3 model pertumbuhan dividen atau asumsi bahwa jika saham dimiliki selamanya, yang biasanya dipakai sebagai model penilaian saham berbasis model dividen diskonto. Yang pertama, model pertumbuhan nol atau zero growth model. Yang kedua, model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Dan yang terakhir, model pertumbuhan tidak konstan atau non-constant growth model. Dan untuk perusahaan yang akan kami hitung nilai intrinsiknya adalah Mitra Adi Perkasa Tbk dengan harga saham 1,825 dan dividen sebesar 125,78. Yang pertama, model pertumbuhan nol atau zero growth model. Langsung saja, saham Mitra Adi Perkasa diperkirakan membayarkan dividen tiap tahun sebesar Rp125,78 dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 31%. Hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Jawab, present value sama dengan dividen dibagi dengan tingkat return. 125,78 dibagi 0,31 sama dengan 405,74. Yang kedua, model pertumbuhan konstan atau constant growth model. Saham Mitra Adi Perkasa membayarkan dividen sebesar Rp125,78 dan diperkirakan dividen akan tumbuh 31% per tahun sampai tak terhingga. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor 12%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Jawab, present value sama dengan dividen awal dikali 1 ditambah tingkat pengembalian yang disyaratkan dibagi dengan KS dikurang tingkat pengembalian yang disyaratkan. Jadi 125,78 dikali 1,12 dibagi 0,31 dikurang 0,12 sama dengan Rp741,42. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model pertumbuhan dividen secara tidak konstan atau non-constant growth rate model, yaitu dengan soal PT MAP adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha retail dengan temuan produk inovatifnya pada 3 tahun pertama. PT MAP mengalami pertumbuhan earning yang sangat fantastis, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Setelah tahun ketiga dan seterusnya, perusahaan memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 10% per tahun selamanya. Dividen awal atau D0 sebesar Rp125,78 dan tingkat return yang diisyaratkan investor diketahui 31%. Maka kita akan menghitung nilai intrinsik saham PT MAP tersebut. Yaitu dengan diketahui yang dividen awalnya sama dengan 125,78, D1 ini sama dengan 125,78 ditambah 125,78 dikali 20% sama dengan 125,78 ditambah 25,156 sama dengan 150,936. Yaitu selanjutnya kita D2 sama dengan 150, itu dari yang D1 tadi, 150,936 dikali 150,936 dikali 20% sama dengan 150,936 ditambah 30,1872. Itu 30 itu dari pengalian 150,936 dikali 20%. Maka penjumlahannya dapat 181,1232. Selanjutnya D3 sama dengan 181,1232
dikali 181,1232 dikali 20% sama dengan 181,1232 ditambah 36,22464 sama dengan 217,34784. Selanjutnya D4 sama dengan 217 dari D3,34784 dikali 217,34784 dikali 10%. Karena sudah mengalami perubahan menjadi 10%. Sama dengan 217,34784 ditambah pengaliannya sama dengan 21,734784, yaitu dapatlah hasilnya sama dengan 239,082624. Present value dari present value 4 D4 dividen 4 sama dengan 239,04 dibagi 0,31% dikurang 0,1 sama dengan 260,81 dibagi pengurangannya dapatlah 0,21, maka present value 4 dividen 4 itu dapatlah 1138,47. Jadi present value kita buat rumusnya, present value sama dengan present value pertama yang ini ditambah present value yang kedua tambah present value ketiga tambah 1 dibagi 1 ditambah G present value yang ketiga dikali present value keempat, maka sama dengan kita dapatkan 125,78 dikali 1 tambah 0,20 dibagi 1 tambah 0,31 tambah 125,78 dikali 1,0,20 dikali present value yang kedua, dipangkatkan 2. Ini dipangkat, lalu dibagi 1 ditambah 0,31 pangkat 2. Ditambah 125,78 dikali 1 ditambah 0,20 dipangkat 3 dibagi 1 tambah 0,31 dipangkat 3 ditambah 1 dibagi 1 tambah 0,31 dipangkat 3 dikali dengan present value keempat tadi yang sudah dapat 1138,47. Maka kita dapatkan hasilnya dividen pertama yaitu 150,936 dibagi 1,31 ditambah dividen kedua 181,1232 dibagi 1,7161 ini 1,761 ini didapat dari 1 ditambah 0,31 dipangkat 2. 1,31 ini dipangkat 2 dapatlah 1,761. Lalu ditambah dividen yang ketiga 217,34. Lalu kita bagi 2,248,91 ini dipangkat 3 lalu ditambah 506,41, maka hasilnya adalah 115,21 dari penjumlahan ini ditambah 105,54 ditambah 96,67 ditambah 506,41, maka dapatlah hasilnya 823,83. Jadi nilai instruksi saham tersebut adalah 823,83.